شهيدا. السلام عليكم ورحمة الله. Kita tantang mereka untuk perang lawan kita. Kau pakai tangan, kita pakai tangan. Kau pakai mobil, kita pakai mobil. Kau pakai granat, kita pakai granat. Kau pakai amunisi, kami juga punya amunisi. Tubuh alat, bekas perang di kota Solo. Polisi lari, tentara lari, ribuan Pakistan mati sudah. Mereka lari ke milik ketakutan. Teriak-teriak, minta tolong orang Indonesia, minta damai ke pemerintah pusat. Kapasitas dari Kompolnas dalam hal ini untuk mengurusi hal ini gitu. Karena sesuai dengan pasal 4 Perpres 7 tahun 2011 sebenarnya kan tugas Kompolnas itu sebenarnya terkait mengarahkan kemudian membantu Presiden terkait Polri dan Kapolri gitu. Jadi apa urusannya dengan FPI seperti itu? Itu yang pertama. Buka datanya ada 37 anggota FPI atau dulunya anggota FPI yang kemudian gabung dengan JAD, dengan MIT dan sebagainya yang terlibat aksi teror. Ada yang akses ke senjata, Filipina Selatan, Aceh, ada melakukan pengeboman Polresta Cirebon, ada beberapa orang, ada yang menyembunyikan Nurdin M-Tok, ada yang merakit bom dan sebagainya. Sampai hari ini tidak ada bukti atau indikasi bahwa pemerintah Indonesia mencekal Habib Rizik. Karena menurut hukum Indonesia, orang dicekal itu maksimal 6 bulan. Dia ngakunya sudah 1,5 tahun dicekal, berarti tidak bermasalah dengan Indonesia dia. Itu harus ditanyakan ke Arab Saudi, kenapa dicekal? Kita tidak tahu. Kalau ada bukti bahwa Indonesia yang mencekal, bilang ke saya, nanti saya selesaikan. Gitu aja. Tidak bisa hal tersebut, kalaupun benar ya, kita masih akan cek lagi. Tapi kalaupun benar, tidak bisa serta-merta dikatakan itu adalah bagian tidak terpisahkan dari organisasi itu sendiri. Gitu. Contoh misalnya ada satu partai yang banyak anggotanya terlibat tindak pidana korupsi, sudah jadi tersangka misalnya pun, sudah dihukum bahkan. Kita tidak bisa mengatakan kan bahwa hal tersebut memang bagian dari garis kebijakan partai. Atau ada suatu negara yang banyak pejabatnya terlibat kasus korupsi, apa kita dapat katakan bahwa arah negara tersebut memang untuk korupsi? Ke media massa ini sudah melalui proses hukum, sudah divonis lewat pengadilan, sehingga ini sahih sekali datanya. Nah, ketika melihat data seperti ini, maka ketika menghadapi mereka, kita harus mempertimbangkan kemampuan itu. Mereka yang mengawal pasti dilatih, pasti dibekali, tidak hanya pelatihan, tapi juga perlengkapan. Nah, inilah yang membuat aparat harus ekstra hati-hati. Kalaupun benar ada puluhan gitu kan, tapi ada ribuan di sana yang anggota FPI yang bahu membantu dalam setiap ada bencana, bahu membahu dalam setiap kegiatan kemanusiaan. Antara lain yang terakhir di Cilacap banjir itu banyak dari kita yang membantu, baik skalanya nasional maupun internasional. Memang kalau kita mau meruntut satu persatu vonis pengadilannya di mana dan sebagainya, itu ada. Nah, jadi bukan rekayasa, bukan pembentukan opini, tetapi fakta yang sudah terungkap dan itu sudah melalui proses hukum. FPI itu ada orang-orang yang tercatat pernah terlibat dalam kaitannya dengan terorisme. Itu saja kaitannya ya, sehingga apakah itu ada konteks dengan rekonstruksi yang kemudian ke polisi, itu bagian di luar dari yang sebetulnya pembahasan disampaikan Pak Beni sebetulnya ya. Jadi data di kami dalam kurun waktu 2010-2020 itu ada lebih dari 1.800 orang tersangka terorisme. Dalam proses penyidikan itu kan digali banyak data, banyak fakta. Nah, dari situ tercatat ada 37 tersangka itu pernah tergabung aktif dalam kelompok FPI.
FPI soal video HRS dukung ISIS, jelas fitnah. Kami akan siapkan laporan, ungkapnya. Menko Polhukam Mahfud MD menunjukkan sejumlah video terkait sejumlah aktivitas Front Pembela Islam atau FPI saat mengumumkan organisasi tersebut terlarang pada Rabu 30 Desember. Salah satu video yang ditujukan adalah orasi Habib Rizik tentang dukungannya terhadap ISIS. Dalam potongan video tersebut, Habib Rizik menyebut cita-cita ISIS merupakan mulia sebab ISIS memiliki misi menegakkan Islam. Menanggapi hal tersebut, juru bicara PA212 Novel Pamukmin menyebut video yang ditampilkan tersebut adalah fitnah terhadap FPI. Ia menyebut pihaknya akan menyiapkan laporan terkait akan video tersebut. Jelas fitnah dan kami kemungkinan akan siap laporan atas fitnah tersebut, ujar Novel saat dikonfirmasi oleh Kumparan. Dalam video berdurasi 2 menit 8 detik tersebut, tampak Imam Besar FPI Habib Rizik Sihab berorasi tentang dukungannya terhadap ISIS. Dalam potongan video tersebut, Habib Rizik menyebut cita-cita ISIS merupakan mulia sebab ISIS memiliki misi menegakkan Islam. Apa yang baik dari ISIS kita akui baik, cita-cita mulianya menegakkan syariat Islam. Hal yang baik, cita-cita mulia untuk menegakkan khilafah Islamiyah, hal yang baik. Cita-cita mulianya untuk melawan kezaliman Amerika Serikat dan sekutunya, cita-cita yang baik, ujar Habib Rizik dalam video tersebut. Setelah membeberkan hal itu, ia bertanya kepada pendukungnya, ia berorasi untuk mendapatkan dukungan dari simpatisannya. Saya tanya hal-hal yang baik, dukung tidak? Dukung, takbir, ucap Habib Rizik.